Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang potensial listrik. Di video atau pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas, terakhir itu adalah tentang hukum Gauss ya. Jadi bagaimana hukum Gauss bisa kita aplikasikan untuk menentukan nilai atau besar medan listrik yang ditimbulkan oleh baik itu muatan titik atau juga muatan yang terdistribusi pada benda-benda yang punya kesimetrian yang cukup tinggi ya, seperti halnya bola, kemudian silinder, dan juga pelat. Nah, selain medan listrik, keberadaan muatan listrik juga menghasilkan satu besaran yang disebut dengan potensial listrik. Jika medan listrik merupakan besaran vektor, potensial listrik ini merupakan besaran skalar. Ya. Dan keduanya saling terkait karena pendefinisian potensial listrik itu berkaitan dengan medan listrik. Ya. Jadi untuk melihat bagaimana potensial listrik ini didefinisikan, misalnya kita tinjau misalkan dua titik di dalam medan listrik ya. Misalnya ada medan listrik. Nah, ini arah medannya ya. Medannya E. Lalu ada dua titik di sini, misalnya ada titik A. Ini ada titik A. Di sini ada titik B. Kemudian misalnya ada muatan uji kinol ya, ada muatan di sini, bayangkan ada muatan. Oke, saya gambarkan saja misalnya plus kinol gitu. Dari A hendak dipindahkan ke B dan misalnya lintasannya sebarang saja begini. Nah, ya. Kita hendak pindahkan ke sini ya. Nah, untuk memindahkan muatan ini ya di dalam medan listrik diperlukan usaha. Nah, medan listrik ini merupakan medan konservatif seperti halnya medan gravitasi. Jadi kalau kita ingin memindahkan benda dari bawah ke atas misalnya, ya, kalau ada benda dari lantai misalkan ingin dipindahkan ya, ini sebagai apa ilustrasi ya atau analogi, ada benda di sini, kita ingin pindahkan ke ketinggian tertentu, kita ingin pindahkan ke ketinggian H misalnya, ya, ini tingginya adalah H, maka diperlukan usaha ya untuk memindahkannya. Artinya diperlukan gaya untuk melawan gaya gravitasi, ya, gaya F, ya, untuk melawan gaya gravitasi, ya. Mg ya. Kita pakai simbol F gravitasi. Dan usaha yang diperlukan itu sama dengan perubahan energi potensialnya ya. Ini juga sama sebetulnya ya. Jadi untuk memindahkan muatan dari A ke B itu diperlukan gaya untuk apa namanya? Melawan, seperti yang dibayangkan, melawan gaya ini ya, gaya listrik. Karena kan kalau ada muatan berada dalam medan ya, maka muatan ini pasti mendapatkan gaya. Kemana arah gayanya? Kalau muatan ini positif kan arah gayanya akan searah dengan medan ini. Jadi ketika kita pindahkan ke sini, maka diperlukan usaha ya. Jadi usaha untuk
memindahkan ya muatan Q0 ya dari satu titik ke titik lain. Nah, dalam hal ini kalau seandainya lintasannya tidak seperti ini, tidak lurus ya, seperti ini misalnya lintasannya, maka ingat usaha itu sama dengan, kalau kita lihat konsep usahanya ya, usaha itu adalah F dot S ya, atau perpindahan. Namun kalau misalkan lintasnya tidak lurus ya, maka ini bisa kita ambil perpindahan segmen dalam segmen yang kecil ya. Misalkan kita ambil satu perpindahan yang sangat singkat, sangat kecil. Nah, misalkan nih ada, nah ini adalah vektor, disebut sebagai vektor DS, vektor perpindahan. Nah, nanti ada gaya, misalkan gaya yang diperlukan untuk melawan ya, ini misalnya ke sini. Karena kan gaya pada muatan arahnya ke sana ya, gaya listriknya ya. Oke, ini gaya luar F, kita sebut gaya luarnya untuk memindahkan ini ke sini. Nanti ke sini ada gaya listrik sebenarnya ya. Bayangkan ini ada gaya listrik sebenarnya sini ya. Tapi yang kita gambarkan gaya luarnya. Jadi kalau ini gaya seperti di sini lah ya, ada gaya gravitasi ke bawah, F ini adalah gaya luar untuk melawan itu ya. Ini F listrik ya. Maka usaha untuk memindahkan muatan sejauh DS itu adalah F dot DS. Nah, ini karena lintasannya pendek ya, perbedaan pendek kita sebut dengan DW lah gitu ya. Oke. Usahanya adalah sebesar D. Nah, F-nya sendiri adalah kalau dia dipindahkan dengan kelajuan konstan ya, maka F ini sama dengan F listrik. Ya, jadi gaya listrik apa? Gaya listrik adalah Q dikalikan dengan E. Jadi Q0 dikalikan E. Q0 dikalikan dengan E. Itu gaya listriknya. Namun karena berlawanan kita beri tanda negatif. Nah, Q0 dot DS. Jadi usaha untuk memindahkan Q0 ini mungkin sepanjang perpindahan ya, perpindahan DS. Oke. Nah, kalau kemudian usaha tiap bagian kita jumlahkan di sepanjang lintasan ini, maka kita akan dapatkan usaha totalnya ya. Jadi usaha total untuk memindahkan ya muatan Q0 dari titik A ke titik B itu tinggal mengintegralkannya aja. Jadi W sama dengan jadi minus Q0 integral ya E dot ds. Jadi Q0-nya kita keluarkan dari integral karena Q0 ada suatu konstanta ya. Ini dari apa? Dari posisi A ke posisi B ya. Jadi ini bukan bilangan tapi dalam menyatakan posisinya, posisi dari A ke posisi B. Dan ini usaha ini ya, seperti hanya konsep gaya gravitasi, usaha ini
sama dengan negatif dari perubahan energi potensial ya. Jadi karena gaya listrik atau medan listrik adalah medan konservatif ya, maka usaha total untuk memindahkan ini akan sama dengan perubahan energi potensialnya ya oleh gaya luar ini. Jadi perubahan energi potensial ini sama dengan katakan delta U ini. Oke, jadi delta U sama dengan usaha luar ya. Jadi usaha luar untuk memindahkan muatan ini sama saja dengan perubahan energi potensial. Sama aja dengan ini juga sama ya. Usaha untuk memindahkan benda dari bawah ke ketinggian H itu kan sebetulnya F dikalikan H kalau F-nya konstan ya. F kali H. Dan ini akan sama dengan perubahan energi potensialnya ya. Energi potensial gravitasi. Jadi delta U. Oke, ini analoginya ya. Nah, kemudian ya jadi ini delta U-nya ya. Potensial listrik ya didefinisikan ya di potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan ya muatan dari titik yang energi potensialnya 0, kita definisikan ya energi potensialnya 0 ke titik yang energi potensialnya U tertentu ya tiap satuan muatan. Jadi kalau misalkan ya kita lihat di sini ini kan delta U. Delta U itu kan nanti sama saja dengan UB dikurangi dengan UA gitu. Jadi menurut definisi jika kita pilih UA itu sama dengan 0 sebagai referensi atau acuan ya, maka dan gitulah ya. Dan UB kita tuliskan sama dengan U gitu. Berdasarkan definisi ini potensial listrik diberi simbol V itu adalah W ini ya atau sama dengan U nantinya U dibagi dengan Q0. Oke. Jadi U dibagi dengan Q0. Ini definisi potensial listrik. Jadi sama saja dengan apa? Boleh dikatakan sama saja dengan energi potensial di satu titik dibagi dengan muatan yang dipindahkan, dibagi dengan muatan uji. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sini ya, ketika W-nya sama dengan delta U, kita bisa dapatkan, jadi berdasarkan definisi ini ya, dari sini kan bisa kita tentukan bahwa U itu tidak lain adalah apa? U itu tidak lain adalah Q0 dikalikan dengan V ya. Jadi kita dapatkan dari sini U sama dengan Q0 dikalikan dengan V. Maka delta U yang ini ya, maka diperoleh dari situ delta U sama dengan negatif Q0 integral dari posisi A ke posisi B E dot ds. Dan ini boleh kita tulis sama dengan apa? Q0 dikalikan dengan delta V ya, karena delta U berarti delta V. Maka kita akan dapatkan rumusan beda potensial ya. Jadi beda potensial, tidak ada potensial listrik, ada beda potensial listrik ya. Beda potensial listrik delta V. Ya, coba kita lihat tadi ini
Kalau kinolnya kita coret kan ya berarti minus apa? Minus integral dari A sampai B E dot ds ya. Jadi minus integral dari posisi A ke posisi B E dot ds ya. Dan ini delta V ini tidak lain adalah VA dikurang VB dikurangi VA ya. Jadi ini atau VB dikurangi dengan VA, kita tuliskan sama saja dengan minus integral dari A sampai B E dot ds. Oke. Nah, inilah hubungan antara apa? Antara potensial atau beda potensial listrik dengan medan listrik. Ini secara umum ya. Jadi E-nya ya nanti bisa berupa fungsi dari perpindahannya atau fungsi dari posisinya gitu kan ya. Sekarang kalau misalnya medan listriknya konstan ya. Jadi jika E dan ds searah misalnya. Dalam kasus misalkan kalau saya gambarkan kembali, ini ada medan listrik. Nah, ini medan listrik ya. Ini medan listrik. Arah garis gayanya atau arah medannya ya. Kemudian ini adalah titik A misalnya di sini. Titik A. Ada titik B di sini. Lurus ya. Jadi lintasannya lurus dari A ke B. Misalkan A kalau dinyatakan dalam sumbu X ya. Saya buatkan ada sumbu X. Nah, ini ada sumbu X. A misalkan berada pada posisi X sama dengan 0 dan B berada posisi X sama dengan D gitu ya. Nah, berapakah beda potensial antara A dan B? Maka menurut rumus ini berarti karena perpindahannya bisa kita ambil dari A ke B ke sini. Jadi ds-nya kita ambil ke sini, ini ds-nya. Oke. Elemen perpindahannya ds. Berarti ds-nya dalam ini sama dengan dalam arah X ya. Oke. Jadi boleh kita tulis ds-nya itu adalah dx dalam arah I ya. Oke, vektor 1 dalam arah I. Kemudian E-nya juga dalam arah X, berarti bisa ditulis besar E ya dalam arah I gitu. Maka kalau kita dotkan E dot ds itu sama saja dengan apa? Ini kan I dot dxi. Nah, kalau searah kan berarti I dot I-nya kan sama dengan 1 ya, berarti tinggal E dx ya. Sama dengan E dx. Maka kita bisa dapatkan dari sini ya. Kita akan peroleh VB dikurangi VA sesuai dengan rumus ini berarti negatif integral eds-nya kita ganti dengan apa? EDX itu. Nah, dx-nya dari mana? Dari 0 sampai D. Dari 0 sampai D. Nah, karena E-nya konstan, ini berarti boleh kita keluarkan, berarti negatif E integral dx dengan batas 0 sampai D, atau sama dengan apa? Min E kali X dengan batas 0 sampai D, berarti sama dengan apa? Tahu kita dapatkan dari sini, VB min VA sama dengan minus E dikali D. Ya. Oke, jadi beda potensial antara titik A dan B. Ya, untuk kasus di mana E-nya adalah konstan, ya, itu ternyata sama saja dengan perkalian antara medan dan
jarak antara dua titiknya, ya. Oke. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa apa? Potensial B lebih rendah daripada potensial A, ya. Di VA lebih tinggi daripada PB karena negatif ini kan ya. Artinya apa? Kalau potensial B lebih rendah daripada potensial A, seandainya kita simpan muatan positif di sini, maka muatan positif itu akan otomatis berjalan dengan sendirinya ke B. Bergerak seperti hanya kasus jatuh bebas ya. Jadi benda dari ketinggian tertentu terhadap tanah, begitu dilepaskan, karena dia mendapatkan gaya gravitasi yang arahnya ke bawah, maka dia akan jatuh bebas. Ini pun sama. Kalau ada muatan positif di sini, maka akan ada gaya yang arahnya ke kanan, searah dengan apa? Sehingga dia akan jatuh dengan sendiri atau akan bergerak dengan sendirinya ke sini. Nah, dan dalam hal ini ketika ada muatan ya, jadi jika muatan bergerak di dalam apa namanya medan listrik ini ya akan berlaku hukum kekekalan energi misalnya ya. Oke, karena ini gaya konservatif ya. Jadi sebagai contoh misalnya untuk kasus di mana medan listriknya konstan ya, misalnya taruhlah ada muatan titik ya positif Q dilepas tanpa kecepatan awal di antara misalkan ya di antara dua buah pelat berlainan tanda ya, berlainan tanda muatan ya. Muatan Q dilepas dari muatan dari pelat positif ya. Muatan Q dilepas dari pelat positif ya. Pelat positif tanpa kecepatan awal tadi kan ya. Sehingga bergerak menuju ya muatan menuju pelat ya, menuju pelat negatif ya. Beda potensial misalkan ya, beda potensial antar pelat adalah V ya, dan jaraknya D. Jika massa muatan adalah M, tentukan kecepatannya saat mengenai pelat negatif. Oke ya, jadi kalau saya gambarkan ini, kasusnya ya. Misalnya ini tadi kan ada pelat yang satu pelat positif, yang satu pelat negatif. Kemudian kedua pelat jaraknya adalah D ya.
jaraknya adalah D. Kemudian beda potensial antara plat adalah V, ya. Beda potensial adalah V. Kemudian ada muatan di sini, ya. Ada muatan. Nah, muatannya muatan positif dalam hal ini, ya. Positif, Q dilepas tanpa kecepatan awal, V0 sama dengan 0. Nah, ketika dilepas, dikatakan dia bergerak menuju muatan negatif. Nah, sebenarnya kenapa kok dia bergerak menuju muatan negatif? Karena ingat, di antara dua plat ini, itu kan selalu ada medan listrik, ya. Medan listrik arahnya dari plat positif ke plat negatif, kan ya? Ada medan listrik di sini. Ada E, akibatnya apa? Akibatnya dia akan mendapatkan gaya. Oke. Ini ada medan E, ada gaya. Sehingga dia akan bergerak. Nah, suatu saat akan membentur ini, ya. Membentur. Nah, ini dengan katakan kecepatannya V. Dan ini yang ingin dicari, ya. Berapakah V? Gitu. Nah, untuk memecahkan ini, ya, karena muatan bergerak dalam medan konservatif, ini bayangkan seperti halnya benda jatuh bebas, gitu, ya, karena kecepatan awalnya 0. Jadi akan berlaku hukum kekekalan energi. Jadi kalau kita terapkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah, ya, jumlah energi kinetik dan potensialnya tetap, atau delta K plus delta U sama dengan 0. Ya. Oke, jadi perubahan energi mekaniknya sama dengan 0, ya. Delta K plus delta U sama dengan 0. Itu energinya kekal, ya. Atau berarti delta K sama dengan negatif delta U. Nah, delta K yang namanya perubahan kinetik berarti kan energi kinetik akhir setengah M V kuadrat dikurangi dengan setengah M V0 kuadrat sama dengan negatif delta U. Nah, tadi kan delta U itu sama saja dengan Q dikalikan apa? Delta U itu adalah apa? Minus Q dikalikan dengan delta V, ya. Atau Q0 kalikan delta V. Nah, ini di sini muatan adalah Q, ya. Berarti ini jadi apa? Hasilnya jadi positif. Ya. Coba tadi kita cek delta U, maaf. Delta U. Oh, Q kali delta V, maaf, ya. Q kali delta V, ya. Oke, ya. Jadi ini ya, ini berarti ini langsung minus Q dikalikan dengan delta V. Nah, delta V itu berarti V akhir kurangi V awal. Berarti kalau ini adalah misalkan titik B, ya, ini adalah titik A, ya. Nah, dikatakan bahwa di sini beda potensial antara A dan B, V AB, ya, itu adalah V, gitu, ya. Beda potensialnya, ya. Jadi kalau beda potensial antara plat positif dengan negatif, ya kita sebut VAB. Ini artinya sama saja dengan VA dikurangi VB, ya. Nah, V0-nya sendiri sama dengan 0. Ya. Jadi ini 0. Berarti ini sama dengan 0. Sementara delta V-nya sendiri, ya, sama dengan apa? Nah, delta V itu dalam hal ini adalah VB dikurangi VA. Jadi kalau VAB sama dengan V, maka VB dikurang VA-nya berarti min V, gitu. Sehingga kita bisa dapatkan dari sini berarti setengah M dikalikan V kuadrat sama dengan min Q dikalikan min V, ya. Berarti sama dengan Q dikalikan dengan V. Maka kita akan dapatkan V-nya V-nya, ya, itu sama dengan apa? V ini V kecil, ya. 2-nya pindah sini berarti 2 kali Q dikalikan V dibagi dengan M, ya, di akar. Oke. Jadi ini adalah hasil akhirnya, ya. Jadi kalau ada muatan
dilepas tanpa kecepatan awal di dalam beda potensial V, maka kecepatan akhirnya itu akan sama dengan akar 2 QV per M. Sekali catatan V0-nya sama dengan apa? 0. Ya. Jadi kita bisa gunakan hukum kekekalan energi untuk memecahkan persoalan ini. Ya. Oke, ini adalah contoh gerakan muatan di dalam medan density yang konstan atau dalam beda potensial tertentu. Ternyata ya apa namanya, kecepatannya ya bergantung kepada beda potensialnya dan bergantung pada apa, potensial akhir dan potensial awal. Jadi kalau dilihat dari sini dia tidak akan bergantung kepada apa namanya, lintasannya sebenarnya ya. Oke. Atau tidak bergantung juga pada apa, secara langsung terhadap apakah medannya konstan atau tidak, tapi bergantung pada beda potensial antara awal apa, titik pertama dengan titik yang terakhir ya. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.